Sahabat Suara Tapian, saat ini kita akan juga bicara satu hal, satu kata tentang habitat atau habitus. Orang-orang yang belajar etos mengerti itu apa? Habitus, habit, begitu diucapkan dalam bahasa Inggris. Tapi habit atau habitat bisa kita artikan keterbiasaan karena dia di lingkungan yang tepat. Tetapi sesungguhnya orang yang memahami habit, dia akan terlatih, dia akan mengelola dirinya dengan semaksimal mungkin. Orang yang terbiasa itu dan menemukan kecanggihan, kemampuan, dan disitulah dia akan terbiasa, keterbiasaannya itu menjadi habit. Ungkapan bahasa Indonesia menyebut Allah bisa karena biasa. Artinya semua kebiasaan itu dimulai dengan kebiasaan. Hal-hal yang kecil kalau diulang-ulang menjadi kebiasaan. Orang yang memiliki habit, dia akan terlatih untuk mengelola dirinya sendiri dan akan memampukan dirinya untuk berkembang. Ibaratnya, kalau kita tidak ada di habit, di lingkungan yang tepat, kita tidak akan berkembang, tidak akan hidup. Dicontohkan misalnya ikan yang harusnya dia memang hanya hidup dan berkembang di air, ikan mas misalnya di air tawar, tetapi ketika dia misalnya ditangkap atau dilepas di darat, sebentar dia masih hidup dan sebentar lagi dia akan mati. Apa artinya, maknanya? Karena memang habitnya atau tempat lingkungannya yang tepat itu bukan di darat, dia harus ada di air. Maka sesungguhnya orang juga harus menemukan lingkungan yang tepat untuk mengembangkan dirinya. Maka manusia itu memang luar biasa misterinya. Tidak mudah memahami manusia. Manusia dengan dinamikanya, dia juga tidak mudah kita sebut tidak punya kebiasaan baik. Barangkali karena lingkungan juga, karena keadaan juga bisa membuat orang yang awalnya baik bisa menjadi tidak baik. Tapi habit, kebiasaan yang baik itu harus memang dimulai dari hal-hal kecil. Semua karakter besar dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan itulah yang kemudian menjadi habit, habitus. Itu artinya karakternya sudah berkarakter, karakternya sudah berspirit, semangatnya sudah antusias, karena dia memiliki habit, terbiasa. Maka tidak bisa tidak orang yang ingin menemukan talentanya atau mengasah talentanya harus mau dengan telaten melatih, terbiasa melakukan hal-hal kecil. Tidak mungkin orang diberi perkara besar jika melakukan hal-hal kecil tidak mumpuni. Orang yang dipercayakan hal-hal besar pasti sudah terbiasa, sudah terlalu mudah mengalami atau mumpuni menyelesaikan perkara-perkara kecil, menengah, bahkan disanggupkan untuk diberi tanggung jawab besar. Habit menjadi karakter kita karena kebiasaan itu adalah mengubah. Kebiasaan yang baik akan mengembangkan diri kita, tapi kebiasaan yang buruk juga akan merusak kita. Apa itu? Kalau kita terbiasa dan tidak peka bahwa lingkungan yang seharusnya kita hindari ternyata kita tidak mau hindari, itu pelan-pelan akan merusak karakter kita sendiri. Tetapi
dengan kesadaran, dengan kemampuan yang diberi Tuhan, kita harus kritis apakah tempat, ruang, atau kesempatan, barangkali tempat kerja yang kita sekarang bekerja, kita tanyakan apakah itu tempat atau ruang kita bisa berkembang, habit kita hidup. Misalnya, kita sebenarnya tidak suka pekerjaan itu, tapi sementara terpaksa, boleh-boleh saja terpaksa karena satu batu loncatan, satu pengalaman untuk mengantarkan kita pada tujuan sesungguhnya. Tapi kalau kita tidak akhirnya memutuskan, ada momen, ada kesempatan yang harus kita putuskan, meninggalkan kegiatan yang seharusnya tidak ada kita di situ, maka kita akan luntur secara karakter, kita tidak mampu memiliki habitus. Dalam kata etos itu disebut spirit orang-orang antusias. Antusias berarti ada roh Tuhan dalam semangatnya. Itu artinya kalau orang-orang yang antusias, apapun karena dia sudah pilih, karena dia tahu bahwa kesulitan apapun dialaminya adalah bagian yang tidak bisa lekang dari pengalaman-pengalaman itu. Dia tidak akan menghindar, tidak akan menangisi apa yang terjadi, tapi belajar dari kesulitan itu. Dan disitulah dia menemukan nanti karakternya, habitusnya. Jadi habit terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan yang buruk akan melahirkan karakter yang buruk. Tapi kebiasaan yang baik akan juga melahirkan hal-hal baik. Dan memang itulah yang kami serukan, bagaimana kita hidup di lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu kita kondisikan, kita lakukan berulang-ulang, dan berulang-ulang, tentu itu menjadi kebiasaan. Misalnya, orang tidak mungkin langsung bisa suka membaca kalau dia tidak kondisikan dirinya suka membaca. Hal-hal yang kecil, tidak mungkin jadi pembaca buku yang bisa selesai satu buku kalau dia tidak terbiasa membaca hal-hal yang pendek dulu. Dan pelan-pelan akan satu lampiran, satu bab, dan kemudian karena mulai suka, dia akan sangat suka menyelesaikan satu bacaan buku yang sampai halaman terakhir. Itu artinya tidak mungkin mengerjakan hal besar tanpa dahulu terbiasa melakukan hal-hal kecil. Artinya tidak mungkin terbangun bangunan yang besar, yang mewah, yang kokoh, yang tinggi jika tidak ada pondasi. Pondasi itu tidak terlihat memang, tetapi itu sangat dalam, sangat penting, dan itulah yang harus dibangun pertama. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu terbiasa dikondisikan, itu harus kita jaga agar spirit, habitus, habit yang baik itu lahir dari kehidupan kita. Dengan terbiasa melakukan hal-hal baik, niscaya kita akan menemukan akhir dari pencapaian kita. Terima kasih.